Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Inacraft. Ketemu lagi di podcast Inacraft 2025 dan kebetulan ini adalah Inacraft yang ke-25 tahun dengan ikonnya yang kita tahu adalah dari Jogja, dari Yogyakarta. Dan di sebelah saya sudah hadir ibu yang sangat cantik dan anggun ya. Saya tuh sampai duduknya harus ikutan karena aduh gitu banget. Ibu adalah Ibu Gusti Atika kalau yang saya sebut, kalau Ibu Gusti nama lengkap saya Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam. Nah ya. itu panjang. Jadi panggilannya Gusti Putri. Gusti Putri, oh ya. Nah kebetulan saya dengan beliau ini saya adik kelas di SMA 1 Semarang dan kebetulan kita sama-sama di KSBN. Bercerita tentang budaya Nusantara dan sama-sama kecintaannya sama tentang budaya. Nah, selain sebagai Ibu Wakil Gubernur ya Bu ya, beliau sendiri juga sangat concern terhadap pelestarian budaya, terutama batik. Nah, yang seperti kita lihat di sini batiknya keren-keren banget dan kelihatan aristokratnya. Beda dengan batik-batik yang ada di sini. Mungkin kalau ngelihat langsung nih ini Jogja, langsung kelihatan bahwa ini adalah punyanya keraton, gitu ya Bu ya. Nah, kita pengen tahu nih Bu, ceritanya gimana Ibu bisa hasratnya tuh gede banget untuk mengembangkan budaya melalui wastra batik di keraton gitu. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya senang sekali bisa ikut di acara ini di Inacraft karena memang tahun ini Inacraft ikonnya Yogyakarta. Saya mulai senang dengan batik itu udah lama karena eyang-eyang saya adalah pembatik. Oh. Terus setelah saya menjadi menantu dalem pada tahun 2011 saya mulai untuk mengembangkan, melestarikan batik yang ada di Puro Pakualaman, Yogyakarta. Awalnya saya melihat bahwa pada tahun 2009 batik ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh UNESCO. Jadi ini yang menggugah saya pengen menjadi bagian dari batik itu. Saya memang terus membatik di Puro Pakualaman. Terus saya melihat juga bahwa gambar-gambar atau iluminasi dari naskah-naskah kuno Puro Pakualaman itu luar biasa. Jadi saya pengen mensosialisasikan dari naskah bisa jadi motif. Mensosialisasikan filosofi yang ada di naskah kuno itu dengan media batik. Nah itu keren banget Bu dan nggak gampang karena kalau naskah itu kan biasanya berupa tulisan ya Bu ya. Tulisan, cerita, kemudian kok bisa diejawantahkan menjadi motif yang keren-keren gini, imajinasinya kan luar biasa itu Bu. Inspirasinya bagaimana itu Bu? Misalnya matahari, jadi saya ingat waktu Ibu mantu dulu kebetulan saya diundang dan kami datang ke tempat Ibu pada saat sedang membatik motif matahari karena putranya Ibu bernama Suryo yang artinya adalah matahari dalam bahasa Jawa. Dan kemudian yang saya takjub adalah dari nama matahari atau Suryo itu jadi banyak banget motif yang temanya matahari gitu kan. Tapi nggak ada yang sama, itu keren banget. Itu bagaimana itu Bu menggali inspirasinya? Karena saya pembatik, saya pada waktu pernikahan anak saya yang pertama itu saya mempunyai tema adalah dari Batara Suryo. Karena anak saya bernama Suryo. Dari Batara Suryo itu nama batiknya adalah Suryo Mularjo yang ada di belakang. Oh ini. Ya, di belakang maknya itu. Nah, Suryo Mularjo. Namanya batiknya Suryo Mularjo. Dari Suryo Mularjo ini saya
bisa mengkreasikan batik Suryo ini menjadi berbagai macam motif yang untuk pengantinnya sendiri pun banyak. Jadi untuk akad nikah, untuk resepsi, midodareni ya itu untuk pengantinnya, untuk keluarga pengantin, penerima untuk orang tamu, tuanya, untuk centononya, untuk panitianya, dan untuk abdi dalamnya. Saya ciptakan semua Suryo. Tentang Suryo Mulardjo nama batiknya. Suryo Mulardjo. Dan saya memang membatik dari naskah itu memang tidak gampang, Mbak. Karena naskah kuno itu mempunyai jiwa. Ya. Karena udah ratusan tahun. Betul. Makanya kalau saya menciptakan batik dari naskah kuno, itu saya minta izin pada leluhur dulu. Boleh nggak saya membatik ini? Berarti ada prosesinya dulu ya Bu? Atau dengan puasa atau bagaimana Bu biasanya? Ya tidak hanya puasa sebetulnya. Oh iya? Ya, yang hening, yang ada interpelasi gitu ya Bu? Apa ya? Ya. Terus kemudian terciptalah ide-ide muncul gitu? Ya, karena kalau toh saya nggak minta izin itu hasilnya, ada aja halangannya ya Bu ya? Bener ada aja halangannya. Ya. Tapi kalau dari naskah kuno gitu Bu, kalau seperti kita tahu dari kesultanan atau keraton manapun tuh pasti ada hal yang ini dilarang atau ini boleh dipakai khusus untuk raja atau ini nggak boleh keluar sama sekali. Itu ada nggak Bu dari naskah kuno itu? Kemudian yang akhirnya ada yang batik yang khusus disimpan aja, nggak boleh orang lain keluar atau tidak boleh dibikin batiknya, ada nggak Bu? Kalau dari naskah kuno itu pasti ada. Tidak semua naskah bisa dibatik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah jadi batik itu pun tidak semua bisa untuk dipakai. Oh ya. Seperti saya membatik tentang Astobroto Jangkep. Jadi itu isinya adalah batara-batara, 8 batara Lokapala yang saya batik semuanya. Jelas itu tidak bisa dipakai. Jadi kalau saya itu memakai batik itu dengan rasa. Jadi apakah kita boleh memakai batik ini ataukah tidak? Gitu. Oh gitu ya. Tapi saya hanya rasa aja. Jadi tidak ada larangan tertentu nggak ada. Nggak ada. Tapi apa Bu biasanya yang kalau untuk khusus untuk misalnya sultan atau raja-raja gitu dari yang Ibu ciptakan ada? Kalau untuk Kadipaten Pakualaman saya enggak ada khusus gitu ya? Khusus larangan itu tidak ada. Kenapa saya membatik kalau dilarang gitu kan? Percuma saja. Tapi kalau di Keraton Yogyakarta itu ada larangannya yaitu parang barong. Karena kenapa kok parang barong dilarang? Karena ngaso dalam Hamengkubuwono Kaping 10 itu suka dengan parang barong. Jadi sebaiknya sentononya, abdi dalamnya atau warganya itu tidak memakai parang barong. Itu hanya rasa. Tetap kembali lagi ke rasa ya Bu ya. Kalau orang Jawa kan yang dipentingkan adalah rasanya. Kalau raja memakai, kita sebaiknya tidak memakainya. Dan hebatnya masyarakat Jogja itu sendiko dawo atau manut ya Bu ya. Masyarakatnya tuh punya kebanggaan dan kesadaran yang tinggi akan budaya sehingga menjaganya ya Bu ya. Nggak perlu kita opera-opera, ayo nggak boleh, itu tetap berjalan dengan itu ya Bu ya. Nah ini Bu, ini saya tertarik sekali dengan yang ini nih. Boleh diceritain nggak Bu, ini tentang apa dan naskah yang mana nih Bu inspirasinya? Itu salah satu dari Batara atau dewa dari Astabrata, yaitu Batara Brahma. Berarti yang tertinggi nih? Bukan juga, semuanya sama. Kalau yang di Astabrata itu dewa-dewa itu semua sama. Ini adalah kalau zaman sekarang itu adalah kayak TNI Polri. Jadi makanya gambarnya begini. Ya, ada senjata-senjatanya. Dia ada senjata-senjatanya. Nah, Batara Brahma adalah batara yang
melindungi teritorialnya. Jadi seorang raja itu sebaiknya melindungi teritorialnya. Berarti temanya tentang pelindung ya kalau ini? Ya, melindungi wilayahnya. Terus yang memakai insya Allah karena juga jadi terlindungi. Kadang-kadang filosofinya seperti itu ya Bu ya? Iya, Mbak. Ya. Kemudian Bu, untuk warna nih. Saya lihat kan Sogan Jogja banget. Emang Ibu memilih untuk warna-warna itu ya Bu? Tidak ada warna dari pesisir yang masuk ya Bu? Oh tidak. Saya kalau menciptakan dari naskah kuno itu saya memakai Sogan Jogja. Ya. Tapi ada kalanya saya memakai warna. Tetapi tetap aja dasarnya klasik, adalah klasik dan Sogan Jogjanya nggak boleh hilang ya. Jadi misalnya seperti ini agak biru, ada birunya. Yang ini enggak kayak gitu ya Bu ya. Nah ini Bu, sejak tahun 2011 berarti sudah 13 tahun ya. Ibu ingat nggak Bu kira-kira sudah berapa ratus desain yang Ibu ciptakan? Kalau sekarang mungkin ada 200-an lebih ya. Wow. Dan yang masih saya hakikan itu udah 100 lebih. Belum semua saya hakikan kalau saya belum sempat. Tapi saya pasti akan menghakikan. Betul Bu. Karya-karya saya, karena itu karya saya, bukan karya orang lain. Betul. Dan ini apakah pernah Ibu temukan ada yang niru gitu? Oh sering Mbak, sering. Kalau saya pameran itu biasanya ada salah dua yang di printing. Di printing, jadi hanya 60.000 per udah jadi hem. Dan itu mungkin. Tapi itu risikonya. Ya betul. Di industri kreatif memang plagiasi itu sangat susah untuk dihindari ya Bu. Jadi kita sendiri yang harus menjaganya dengan pertama menghakikan ya kan. Yang kedua ya terus berkarya sehingga orang juga yang ngikutin tuh capek sendiri nggak Bu? Bener ya Bu ya? Iya. Nah, ini aja saya kan ada pameran di depan itu sebagai ikonnya. Saya memamerkan pernikahan anak saya yang kedua. Oh iya. Temanya apa nih Bu yang kedua? Yang kedua adalah Batara Indro. Oh Batara Indro. Ya, dengan batiknya Indra Widagdo. Kenapa kok saya memilih Batara Indro? Karena Batara Indro adalah Batara yang suka dengan ilmu pengetahuan. Oh. Jadi seorang pemimpin itu juga harus pintar, harus selalu belajar untuk kemajuan anak buahnya atau dulu kalau aja untuk rakyatnya. Jadi kalau seorang raja pintar itu kan punya karakter, bisa memimpin dengan baik gitu. Ada di sini nggak Bu yang Batara? Oh yang ini. Ya. Jadi ada kayaknya yang ini deh. Ada bulu angsanya, ada bukunya, ada mahkotanya. Nah, bulu angsa itu untuk menulis lah Mbak. Ya kalau zaman dulu kita menulis pakai bulu angsang ditetesin ke tinta ya. Maksudnya itu. Itu keren banget loh Bu. Maksudnya zaman sekarang kan sudah nggak ada tuh. Tapi Ibu masih bisa menjadikannya suatu motif itu kan nggak kebayang sama saya tuh inspirasinya. Nah untuk tahun 2025 ini kira-kira ada nggak desain terbarunya Bu yang akan di launching kapan atau jangan-jangan pada saat Inakraf ini ada launching motif baru Bu? Nggak ada Mbak, masih dirahasiakan. Oh betul kalau kayak gitu memang mending disimpan ya Bu ya. Takutnya ini yang niru nih kayak langsung menerkam kemudian dia itu di printing itu kan. Iya Mbak, iya. Tapi ya kalau saya nggak masalah mau di printing mau tidak. Saya pengennya sih tidak di printing ya. Iya, jadi tetap batik ya Bu ya. Tapi kan mereka sudah tahu ciri khas batik-batik saya. Oh iya, dia sebetulnya terlalu berani kalau mereka memplagiasi ya. Kan ketahuan. Lawannya kan Bu. Nah, ke depan Bu, apakah akan ada rencana untuk mengembangkannya menjadi warnanya agak lebih berwarna atau tetap dengan klasik seperti ini? Saya tetap dengan yang klasik tetap ini karena jadi saya ada di keraton ya. Oh iya. Saya ada di keraton, jadi saya tetap untuk membatik batik-batik klasik. Nah, ya. Nah, kalau dilihat ini ya Bu, kalau saya sendiri kan juga kita sama Bu ya, kita bergerak di bidang wastra. Saya kalau ngelihat ini eman-eman kalau dipotong dijadiin baju.
untuk kain kemudian dikoleksi. Kalau saya ngeliat itu karena ini keren banget. Nah, apakah boleh Bu ini dipotong dijadiin baju atau harus di bawah saja sebetulnya pada saat penciptaannya? Memang sebaiknya ada di bawah, tapi saya berharap generasi muda itu juga senang dengan batik. Dimulai dengan senang, suka, itu akan cinta dengan batik. Makanya saya juga nggak masalah batik itu ada di atas. Sekarang kemajuan zaman memang seperti itu, jadi saya tidak mempermasalahkan batik-batik yang dipakai di atas. Silakan aja gitu ya. Yang penting adalah bagaimana produk batik ini semakin dikenal masyarakat luas ya dan semakin diminati gitu ya di tengah gempuran produsen batik se-Indonesia yang macam-macam banget gitu ya Bu ya. Tapi yang penting adalah ciri khas dan karakternya kelihatan banget. Pada saat kita lihat langsung oh ini jelas nih punya siapa kan gitu ya Bu ya. Itu yang terus dipertahankan. Nah, kalau boleh tahu Bu, harganya ini Bu berapa? Ya kan? Pasti yang nonton tuh pengen tahu nih, keren banget pada pengen punya nih. Harganya berapa? Kalau saya menghargai karya saya. Ya kayak pelukis-pelukis lah. Ya. Kalau pelukis-pelukis bisa menghargai lukisan itu sampai 1 miliar gitu ya. Saya deg-degan loh ini Bu, saya deg-degan ini. Kalau saya kalau itu karya saya sendiri dan saya batik dengan tim saya yang memang halus sekali, saya paling rendah saya hargain 20 juta. 20 juta. Ya. Luar biasa, kebayang sih ruwetnya dan indahnya ya. Ini kalau orang tahu nih ceceknya ini aja satu lembar bisa berapa lama nih Bu bikinnya kan? Dan nanti itu bolak-balik Mbak. Ya. Ini bisa dilihat mungkin ada standnya di Icon Jogja kalau teman-teman pengen lihat ada di sana bisa dipegang betapa halusnya dan ini bolak-balik sama. Kalau misalnya batik-batik yang lain itu belakangnya kadang kan motifnya kurang muncul gitu ya Bu ya. Ini muncul. Jadi kalau harga 20 juta minimal itu udah pantas banget lah ya gitu. Jadi kalau mau jadi kolektor batik ini harus ada minimal punya satu lah ya dari punya Ibu Gusti. Nah, walaupun saya sendiri kayaknya masih harus nabung Bu untuk memilikinya. Dan kalau misalnya punya beneran nih Bu, saya simpen, saya kasih apa tuh Bu cendana, nggak dipakai, nggak berani, takut rusak. Ya enggak ya Mbak, sebaiknya kalau batik itu harus dirawat. Jadi tidak boleh disimpan terus di lemari, karena batik itu nanti akan garis itu ya Bu? Ada garis pertama kali. Sama ada lubang kecil-kecil. Ya ada lubang kecil-kecil juga kena ngengat kalau memang nggak pernah dikeluarkan. Ya sebaiknya perawatan batik itu sebaiknya 1 bulan sekali dibuka atau diratus gitu-gitu. Kalau memang itu batik yang bagus, yang tidak pernah dipakai. Ya. Dan juga jangan sampai menyimpan batik yang diwiru. Oh. Ya, kalau diwiru itu nanti lama-lamaan udah disobek nanti. Pas di wirunya lipatannya ya, karena dia rentas gitu kalau orang Jawa bilang ya Bu ya. Nah, kalau pencuciannya biasa aja atau harus ada? Pencuciannya sebetulnya biasa aja. Kalau toh tidak punya lerak itu nggak masalah. Karena memang batik itu sebaiknya pakai lerak mencucinya. Tapi kalau nggak pakai lerak itu pakai sabun bayi atau gimana. Tapi jangan sampai pakai untuk sabun cuci pakaian. Nanti akan bludus, itu kan keras sekali sabun cuci pakaian itu. Jadi cepat meludus ya? Iya, warnanya pudar. Iya pudar. Nah, kalau dari bahannya Bu, kalau yang dibawa ke sini kan semuanya dari kain katun ya, Primissima. Nah, apakah ada di ATBM atau sutra atau kain-kain yang lain? Oh iya, saya punya inovasi sutra, terus yang apa itu kain yang macam-macam kain lah saya mencoba untuk dibatik. Oh ya. Karena semua orang pasti punya keinginan sendiri-sendiri. Jadi saya memfasilitasi konsumen saya. Nah, kalau ini Bu, paling cepat proses produksi batiknya ini berapa lama?
Paling cepat 3 bulan, Mbak. 3 bulan ya. Kalau itu yang memang 20 juta ya, Bu ya. Iya, iya. Terus kalau yang 6 bulan setahun tuh berapa puluh juta lagi, kebayang ya kan? Karena itu karya saya ya. Karya saya harus betul-betul bagus. Jadi saya tidak produk massal. Jadi hanya paling 10 saya bikinnya. Kalau sudah 10 stop, saya nggak mau bikin lagi. Itu pun kalau karya saya yang bagus biasanya diminati banyak orang. Tapi kalau saya kan punya pembatik-pembatik yang di luar Puro. Oh ya. Ada di Gunung Kidul, ada di Bantul, ada di Kulon Progo. Nah itu harganya bisa saya tekan. Desain tetap dari ibu, mereka yang membatik, kemudian dikasih ke ibu lagi. Nah itu apakah itu kayaknya rawan untuk kebocoran desain deh Bu? Itu bagaimana cara mencermatinya biar mereka nggak membuat di luar yang ibu order? Kadang kan yang namanya di luar tuh kadang yang curang-curang banyak ya Bu ya? Ordernya 10 nggak tahu 15, 5 dia jual sendiri misalnya kayak gitu gimana? Itu terjadi Mbak. Oh tetap ya Bu ya? Terjadi, tapi ya sudahlah bagaimanapun juga itu nggak bisa dibendung lah kalau untuk seperti itu. Ya dengan desain saya tapi batiknya agak jelek atau gimana itu terus agak diganti sedikit gitu. Oh dia tetap ada diakalin dikit biar nggak ketahuan ya? Iya. Ada aja ya? Iya banyak sekali kebocoran-kebocoran. Apakah itu di pembuatnya ataupun yang sudah dipamerkan dia bikin sendiri. Iya. Terus di printing itu yang saya sedih. Iya, kadang kan mereka datang ya, kayak datang ke Inacraft ini banyak banget yang bawa kamera. Alasannya just tip. Iya. Padahal mau nyontek, itu terjadi banget gitu ya. Jadi dan mereka kadang-kadang yang kadang kita miris, etikanya nggak ada ya Bu ya. Masuk ke stand tanpa izin langsung cekrek pergi. Mau just tip apa mau apa gitu ya. Nah kemudian pada saat pameran berikutnya sudahlah ditemukan motif-motif yang di foto itu dibedain dikit. Ya kemudian di printing itu tadi terus dijual 60 ribuan. Dia nggak mikir bahwa kita tuh mikirnya setengah mati untuk jadi satu kain ya kan Bu. Dan prosesnya panjang. Kadang-kadang ya pengen dapat duit dengan instan ya. Mereka seperti itu ya. Tapi kembali lagi ya Bu ya. Dunia ekonomi kreatif memang kayak gitu rawan seperti itu ya. Mau nggak mau akhirnya kita memang berpikir bahwa semua ada pasarnya dan kita menjadi jalan rezeki untuk orang lain. Akhirnya seperti itu aja ya Bu ya. Nah Ibu ikutan Inacraft ini sudah memamerkan produknya sudah berapa kali di Inacraft? Saya memamerkan produk saya di Inacraft tuh kalau Yogyakarta menjadi ikonnya. Oh, eksklusif banget loh ini. Jadi tolong teman-teman yang hadir di sini, merek batik Asta Brata ini hanya ada kali ini di Inacraft hari ini. Di Oktober besok kalau Jogja tidak jadi ikon nggak akan ditemukan. Jadi silakan berbondong-bondong datang ke standnya Jogja dan dipilih nih mumpung masih ada. Karena ini eksklusif banget. Nah saya memang ngelihat ini pada saat sedang diproduksi di Puro ya Bu ya. Itu keren banget. Nah harapannya Bu dengan adanya di Inacraft ini apakah pengennya apa? Semakin dikenal, semakin Ibu pasti pecintanya pasti orang-orang tertentu nih, ya kan gitu kan Bu. Nggak semua orang yang lain cuma wow gitu aja kan. Tapi untuk yang berani membeli dan menjadi kolektor itu kan hanya nggak banyak ya. Nah, apakah Inacraft ini menurut Ibu adalah tempat yang tepat untuk pasar tersebut? Ya, saya rasa Inacraft itu adalah tempat pasar yang bagus sekali untuk pengrajin-pengrajin. Saya juga merasakan bahwa penonton Inacraft tuh banyak sekali, berbagai macam orang yang bisa beli dan tidak bisa beli, yang hanya nonton tapi juga ada yang borong, itu di Inacraft. Ya, jadi monggo kita sama-sama untuk mencintai produk-produk Indonesia, terutama batik. Ya, kalau reseller welcome ya Bu ya, untuk yang dijual kembali gitu bisa Bu, bisa ya, tetap. Langsung hubungi Ibu Gusti di stand. Atau ada pastinya ada adminnya, ada Mbak, ada.
saya itu membatik tidak sendiri memang. Saya mempunyai tim yang solid. Total berapa Bu? Apa? Total pembatiknya atau karyawannya Ibu yang di dalam puro? Oh banyak ya Mbak. Banyak Mbak. Apalagi pembatik-pembatik saya yang ada di luar itu juga banyak. Ya. Jadi kalau proses batik itu kan dari mulai menggambar, menjaplak ya kan Bu, kemudian membatik, mengisi, mewarna, itu masing-masing timnya ada paling banyak di bagian yang apa? Membatik pasti. Yang membatik ya. Memang tidak semua bisa gambar. Ya. Tidak semua bisa gambar. Saya aja yang untuk gambar batik itu lulusan isi Bu. Oh keren. Jadi dia pasti tahu pakem ya Bu ya. Dan tahu bagaimana harus menaruh titiknya. Karena ini tidak semua pembatik bisa. Ya kayak hidup ya. Gradasi titik ini tidak semua pembatik bisa. Kalau mereka nggak paham, ini titiknya akan sama. Ya, jadi nggak muncul lah itu awannya kan gitu ya Bu ya. Nah pasarnya Bu untuk batik Astabrata ini sudah sampai kemana saja? Oh saya sudah pameran di luar negeri Mbak. Dan memang dan saya punya hubungan bagus dengan Jepang karena sampai sekarang pun saya masih membatik untuk kimono dan untuk obi. Oh gitu. Tapi desainnya berarti berbeda ya Bu, tidak mengikuti naskah kuno ini atau tidak ya? Tapi dia senang karena saya membatik untuk kimono dan obi ciptaan saya sendiri. Jadi tidak ada di luar tetepan. Dan tetap klasik atau warna ngikutin maunya mereka Bu? Warna mengikuti mereka karena mereka tetap suka juga shogun tapi juga suka warna yang soft-soft. Oh, warna yang soft ya. Memang sih kalau Jepang kalau dikasih warna jeder-jeder suka kayak gitu kan. Tapi itu sudah, dan yang kita butuhkan dari para pelaku industri kreatif adalah pembelian yang berulang atau balik lagi ya kan Bu. Nah, kalau ini sudah di-maintain selama bertahun-tahun berarti luar biasa Bu. Pasarnya sudah jelas ya kan. Nggak perlu pusing lagi nyari ini kalau bikin gini jual kemana ya kan. Karena dan patternnya sudah jelas, pakemnya sudah jelas, pasarnya sudah jelas, tinggal ya udah duduk manis mendesain ya kan Bu ya. Jadi kemudian gini, saya pun desainer. Biasanya Bu sumber inspirasi itu datang suka di tempat-tempat yang tidak terduga. Apakah Ibu juga bisa seperti itu? Seringnya pada saat apa Bu? Enggak, kalau saya desainnya itu, ide-idenya itu ya dari naskah kuno itu. Dari naskah kuno? Dari gambar-gambar naskah kuno itu saya udah bisa bayangkan ini bikin apa ya, ini bikin langsung, apa gitu. Jadi langsung muncul ya? Kadang-kadang kan kita mau bikin apa walaupun sudah ada inspirasi tapi masih merenung dulu. Kemudian pas di jalan lihat rintik hujan, kemudian oh iya, kadang-kadang seperti itu. Atau harus ke gunung dulu, harus ke pantai, nggak perlu begitu ya Bu ya? Nggak perlu. Luar biasa loh ini, karena nggak semua desainer bisa seperti itu. Ya, masalahnya saya dari naskah-naskah kuno, gambar-gambar atau eliminasinya. Iya, itu luar biasa. Nah, pernah nggak Bu pada saat sedang meminta izin dalam tanda kutip itu ya, jawaban iya dan tidaknya tuh berupa apa, atau pernah nggak kamu gini terus mengagetkan, ada informasi dapat ilham yang mengagetkan gitu, atau bagaimana Bu? Saya tuh jadi penasaran dengan sisi itunya gitu kan. Ya itu adalah masalah pribadi saya Mbak, tidak bisa saya utarakan kepada rahasia ya Bu. Rahasia. Karena kan emang kadang-kadang ya saya di sisi itu tuh memang ada apa ya Bu, sesuatu yang rasa lagi baliknya ya Bu. Memang itu saya kalau saya hening itu pernah saya menciptakan suatu batik tentang penari puro. Penari? Ya, jadi di naskah ada, jadi dari gadis desa yang belajar menari di puro sampai bisa menari bedoyo. Jadi dari desa itu dari gunung itu biasanya dari Gunung Kidul dia ngenger untuk jadi penari di puro. Dan saya melihatnya Mbak, dan beliaunya suka sekali saya membatik itu.
Saya merinding loh Bu. Iya, Saya merinding banget ini, luar biasa. Ibu, terima kasih banyak. Ini ceritanya adalah bisa jadi inspirasi ya, dan mudah-mudahan teman-teman desainer di sini, para pembatik juga bisa mengambil sisi hebatnya Ibu nih ya, karena konsisten banget ini untuk selalu tetap berdiri di atas batik klasik di tengah gempuran batik-batik modern yang luar biasa, dan itu lakunya kayak kacang goreng kan gitu ya Bu ya. Nah, sebelum ditutup Bu, pengen pesannya apa nih kepada kita para teman-teman pembatik yang ada di Inacraft, dan harapannya Ibu untuk Inacraft tahun ini dan batik Astabrata ini? Saya sih punya pesan yang sederhana saja, tak kenal maka tak sayang, maka kenalilah batik-batik yang ada di Indonesia. Kalau saya karena batik Yogyakarta, jadi saya konsisten dengan batik Yogyakarta. Di seluruh Indonesia batik-batiknya luar biasa semua, mereka punya maestro-maestro batik yang banyak sebetulnya. Monggolah kita kenal dulu, maka akan sayang, dan tidak hanya sayang tapi memakainya, memakai batik-batik yang ada di Indonesia. Ya, harapan saya generasi muda juga seperti itu, cintailah batik Indonesia. Terima kasih banyak Bu, ini insight yang baru dan sumber inspirasi banget. Setelah ini kayaknya harus banyak ngobrol tentang batik Astabrata karena penasaran Bu. Sejauh mana naskah itu bisa membuat inspirasi kayak gitu ya. Sebetulnya batik naskah itu tidak ada Astabrata, tapi banyak sekali batik-batik yang saya ciptakan dari naskah. Salah satunya memang Astabrata. Astabrata itu adalah ajaran kepemimpinan. Ajaran kepemimpinan dari PA1, PA2 itu udah 200 tahun yang lalu, tapi masih bisa diterapkan di masa sekarang. Ya, itu tentang bahwa seorang pemimpin harus pintar, seorang pemimpin harus adil, seorang pemimpin harus penuh kasih sayang, seorang pemimpin harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya. Seorang pemimpin harus melindungi teritorialnya atau wilayahnya. Seorang pemimpin juga harus mengalir seperti air, itu Batara Baruno. Itu jadi seorang pemimpin itu harus bijaksana mengambil sikapnya. Ya, itu kan sebetulnya bagus sekali untuk pemimpin-pemimpin sekarang dan yang masa yang akan datang. Betul. Nah, sebagai ketua Dekranas pasti hal tersebut pun diterapkan ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu untuk waktunya dan ceritanya yang luar biasa. Waktunya kayak kurang panjang. Nanti setelah ini kita lanjutkan. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Ibu Gusti Putri bisa menjadi inspirasi dan bisa mengembangkan produk dari masing-masing kita untuk lebih mendunia lagi. Jika ada kekurangan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inacraft.